Halo rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi teori bilangan selanjutnya, yaitu keterbagian FPB dan KPK. Sebelumnya, alangkah baiknya kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Widianti dengan NIM 20130110009. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Niketut Suitri dengan NIM 20130111011. Next. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi pertama akan saya bawakan, yaitu tentang keterbagian. Sebuah bilangan bulat B terbagi habis atau habis dibagi oleh bilangan bulat A yang tidak sama dengan 0. Bila ada sebuah bilangan bulat K sehingga berlaku B sama dengan AK, dapat ditulis B habis dibagi oleh A. Bilangan A, B, dan K, bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan AK, maka K disebut hasil bagi B oleh A. K juga disebut faktor dari B yang menjadi komplemen A atau dengan singkat dikatakan K adalah faktor dari B komplemen A. Contohnya, 12 habis dibagi oleh 4 karena ada bilangan bulat 3 sehingga 12 sama dengan 4 dikali 3. 35 habis dibagi oleh 7 karena ada bilangan bulat 5 sehingga 35 sama dengan 7 dikali dengan 5. Contoh, jika B habis dibagi oleh A dan C habis dibagi oleh B, maka C habis dibagi oleh A. Bukti, B habis dibagi oleh A artinya ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan AK. C habis dibagi oleh B artinya ada bilangan bulat M sehingga C sama dengan BM. Dari kedua persamaan tersebut diperoleh C sama dengan BM. C sama dengan AK dikali M. C sama dengan A dikali KM. KM adalah bilangan bulat. Jadi, C habis dibagi oleh A. Contoh soal dan penyelesaian. Buktikan jika B habis dibagi oleh A dan C habis dibagi oleh A, maka B plus C habis dibagi oleh A. Buktinya, B habis dibagi oleh A. Berarti, terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan AK. C habis dibagi oleh A berarti terdapat bilangan bulat L sehingga C sama dengan AL. Kemudian B plus C sama dengan AK ditambah AL sama dengan A dikali K plus L. Misalkan K plus L adalah bilangan bulat N dengan N elemen bilangan dengan N elemen Z sehingga B plus C sama dengan A dikali N. Dan menurut definisi keterbagian, B plus C sama dengan A kali N berarti B plus C habis dibagi oleh A terbukti. Materi selanjutnya adalah faktor persekutuan terbesar. Definisi 2.2. Bilangan bulat D adalah faktor persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika A habis dibagi oleh D dan B habis dibagi oleh D. D bilangan bulat positif yang membagi A dan B. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat tidak nol, maka A dan B memiliki faktor sejumlah faktor-faktor atau pembagi-pembagi. Karenanya, himpunan faktor persekutuan dari A dan B berhingga. Tetapi, jika A dan B keduanya nol, maka banyak faktor persekutuan tak hingga. Bilangan 1 membagi setiap bilangan bulat, maka 1 merupakan faktor persekutuan dua bilangan bulat sembarang A dan B. Karena itu, setiap pasangan bilangan bulat selalu memiliki faktor persekutuan. Karena anggota himpunan faktor persekutuan dari A dan B adalah bilangan-bilangan bulat berhingga, maka himpunan itu mempunyai anggota terbesar yang bisa disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Dari A dan B dapat ditulis faktor A
dan B. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah teorema-teorema pada faktor persekutuan terbesar. Yang pertama yaitu teorema 2.2, teorema algoritma pembagian. Jika A lebih dari 0 dan A, B elemen bilangan bulat, maka ada bilangan-bilangan Q, R elemen bilangan bulat yang masing-masing tunggal sehingga B sama dengan QA plus R, dengan R lebih dari sama dengan 0 kurang dari A. Selanjutnya, teorema 2.3. Apabila G adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B, maka ada bilangan bulat X0 dan Y0, sedemikian hingga A, B sama dengan G, sama dengan AX0 plus BY0. Dengan kata lain bahwa FPB dari A dan B merupakan kombinasi linier dari A dan B dengan perkalian bilangan bulat. Next. Teorema 2.4. G adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B di mana dapat dibagi oleh setiap faktor persekutuan dari A dan B. Dengan kata lain, D habis membagi A dan D habis membagi B. Maka D kurang dari sama dengan G dan D habis membagi G. Selanjutnya ada definisi 2.3. A dan B dikatakan relatif prim atau komprim bila A, B sama dengan 1. Dan A1, B2, B3, dan sampai di AN relatif prim bila A1, A2, A3 sampai AN sama dengan 1. Atau A1, A2, A3 sampai AN relatif prim sepasang-sepasang bila bila AI, AJ sama dengan 1 untuk I sama dengan 1,2, 3 sampai N. Dan J sama dengan 1,2, 3 sampai N. Selanjutnya ada teorema 2.5. Jika B sama dengan AQ plus R, maka A, B sama dengan A, R. Selanjutnya teorema 2.6. Bila C habis membagi AB dan B, C adalah 1, maka C habis membagi A. Next. Diberikan pada teorema 2.7 diberikan bilangan bulat A, B lebih dari 0. Digunakan pemakaian algoritma Euclid pembagian yaitu B sama dengan AQ1 plus R1 dengan R1 lebih dari sama dengan 0 kurang dari A sama dengan R1 Q2 plus R2 dengan R2 lebih dari sama dengan 0 kurang dari R1. R1 sama dengan R2 Q3 plus R3 dengan R3 lebih dari sama dengan 0 kurang dari R2. Setelah dieliminasi, maka didapatkan RJ-2 sama dengan RJ-1 QJ dengan RJ lebih dari sama dengan 0 kurang dari RJ-1. RJ-1 sama dengan RJ QJ plus 1 plus RJ plus 1. Maka A, B sama dengan RJ, yaitu sisa tidak 0 terakhir dalam pembagian. Nilai X0 dan Y0 dalam A, B adalah AX0 plus BY0. Didapat dengan eliminasi RJ-1, RJ-2 sampai seterusnya hingga R2, R1 dari himpunan persamaan di atas. Sebelum kita ke contoh soal, maka teorema-teorema tersebut dapat dibuktikan dengan yang sudah tertera pada makalah. Teman-teman bisa melihat makalah untuk pembuktian pada teorema-teorema yang ada pada FPB. Selanjutnya kita mulai dengan contoh soal FPB. Soalnya carilah salah satu bilangan M dan N dari 126M plus 65N sama dengan 1. Pembahasan 126 sama dengan 1 dikali 65 plus 61. 65 sama dengan 1 dikali 61 plus 4. 61 sama dengan 15 dikali 4 plus 1.
4 sama dengan 4 dikali 1 plus 0. Maka 61 min 15 dikali 4 sama dengan 61 min 15 dikali 65 min 61. Sama dengan 16 dikali 61 min 15 kali 65. Sama dengan 16 dikali 126 min 65 dikurang 15 kali 65. Sama dengan 16 dikali 126 min 31 dikali 65. Jadi salah satu nilai dari M dan N adalah 16 dan min 31. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau the least common multiple. Definisi 2.4. Yang pertama, A1, A2, A3 sampai AN bilangan-bilangan bulat yang tidak nol memiliki kelipatan B. Jika AI habis membagi B untuk setiap I sama dengan 1,2, 3 sampai N. Yang kedua yaitu jika A1, A2, A3 sampai AN bilangan-bilangan bulat yang tidak nol, maka kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan-bilangan itu adalah bilangan positif terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuan bilangan-bilangan itu. Dengan kata lain, kelipatan persekutuan adalah himpunan irisan dari himpunan-himpunan kelipatan. Misalnya, dari himpunan kelipatan persekutuan 2 dan 4 adalah 4, 8, dan 12, dan seterusnya. Dari himpunan itu, anggota terkecil adalah 4, maka 4 merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 4. KPK adalah anggota terkecil dari anggota himpunan kelipatan persekutuan. Selanjutnya ada teorema dalam KPK. Teorema 2.8. Jika X, Y elemen bilangan bulat, X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0, maka M adalah kelipatan persekutuan terkecil dari X dan Y. Jika dan hanya jika X habis membagi M, Y habis membagi M lebih dari 0, sembarang kelipatan persekutuan N dari X dan Y berlaku M habis membagi N. Teori 2.9. Untuk M lebih dari 0 berlaku kelipatan persekutuan MX, MY sama dengan M adalah kelipatan persekutuan terkecil dari X dan Y. Selanjutnya teorema 2.10. Jika A dan B adalah sebarang dua bilangan bulat positif dan A, B sama dengan 1, maka A, B dikali kelipatan persekutuan A, B, kelipatan persekutuan A dan B sama dengan AB. Selanjutnya teorema 2.11. Jika B suatu kelipatan persekutuan dari A1, A2, A3 sampai AN, maka kelipatan persekutuan dari A1, A2, A3 sampai AN habis membagi B. Selanjutnya teorema 2.12. Jika X, Y elemen bilangan bulat, maka X, Y dikali kelipatan persekutuan X dan Y sama dengan XY. Selanjutnya, baik, sebelum ke contoh soal, saya ingin menjelaskan bahwa bukti-bukti dari teorema yang saya sebutkan, teorema pada KPK tersebut dapat dilihat dari makalah. Selanjutnya yaitu contoh soal pada KPK. Carilah kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 16. Pembahasan, karena kelipatan persekutuan 12 dan 16 bernilai positif, maka kelipatan persekutuan 12 dan 16 dapat dicari dari kelipatan-kelipatan persekutuan 12 dan 16 yang positif. Kelipatan 12 yang positif adalah 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Kelipatan 16 yang positif adalah 16, 32, 48, 64, 80, dan seterusnya. 48 adalah kelipatan persekutuan dari 12 dan 16, sebab 12 habis membagi 48 dan 16
habis membagi 48. 144 adalah kelipatan persekutuan dari 12 dan 16, sebab 12 habis membagi 144 dan 16 juga habis membagi 144. Kelipatan-kelipatan persekutuan dari 12 dan 16 adalah 48, 96, 144, 192, dan seterusnya. Dari barisan kelipatan persekutuan ini, yang terkecil adalah 48, maka kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 16 sama dengan 48. Baik, sekian dari materi kami kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.